Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana. Alhamdulillahilladzi jama'ana. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa tarahham wa tahannan wa takarram ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad, ala sayyidina wa imamina wa qudwatina wa muallimina Muhammad, salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub, wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Ma'asyiral habaib al-muhtaramin, ma'asyiral ulama waz-zu'ama al-a'izza, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersama-sama dapat menghadiri acara haul seorang cucu Habibuna Muhammad, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang menghabiskan umurnya, waktunya untuk ikut serta mengemban misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengatakan, bu'istu mualliman, aku itu diutus sebagai guru besar untuk kalian. Dan banyak lagi hadis, spirit dorongan pahala yang besar buat mereka yang mau menuntut ilmu agama. Bahkan sebaik-baik manusia mau mempelajari ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama. Ini nas hadis Rasulullah SAW. Cukup ini dijadikan sebagai biografi sejarah perjalanan guru kita. Semua boleh dikatakan misi kuat sekali ingatannya tentang Ustadz Hasan Baharun. Apa sih kehidupannya? Apa kesibukannya? Dia berada dalam organisasi mana? Dalam jum'iyah mana? Dalam partai mana? Dalam mengajar, belajar, mengajar, sampai tadi apa kata Ki Abdul Muiz? Detik terakhir pun mengatakan jangan dicoret nama saya. Berapa hadis tentang ini? Kehidupannya menyebarkan ilmu agama. Itu tugas misi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebarkan ini agama. Diperanginya itu kebodohan. Karena yang pertama kali memerangi kebodohan Habibuna Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musuh besar kebodohan itu. Allah sudah ingatkan, wala takunanna minal jahilin. Jangan sekali-kali termasuk orang yang bodoh. Dengan kebodohan itu kau mudah dibelokkan, disesatkan, dialihkan, dan dibawa kemana saja.
kebodohan pada dasarnya. Disinilah Nabi sangat mendukung, memerintahkan, menerangkan akan kebesaran pahalanya orang-orang yang mau menyebarkan ilmu agama. Ini tadi sudah disinggung, hatal hitan, ya. Ikan-ikan yang ada di laut memohonkan ampun kepada Allah. Jangan lagi buat ulama, maaf Pak, buat yang santri. Ini itu biografi beliau sudah ya. Sampai habis dalam perjalanan hidup ini yang sekali ini ya. Dalam waktu yang relatif singkat ini, paling umur berapa, 60, 70, 90, 100 habis. Dan beliau selamat daripada fitnahan dunia. Beliau selamat dari segala macam yang akan menggoda iman Islamnya, menggoda waktunya, menggoda akidahnya. Tetap dalam garis-garisnya, yaitu menyebarkan ilmu agama. Itu ditekuni sampai detik terakhir. Ini menunjukkan, yakinilah, beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih, kata Rasulullah SAW. Akan meninggal seseorang sebagaimana kesibukannya sewaktu dia masih hidup. Ya. Dengar semacam ini hati itu gemetar Pak. Dan bukan Ustadz Hasan saja, saya punya gurunya Syekh Abdul Muiz juga, Syekh Abdullah Dadum. Beliau itu udah sepuh, tua, tetap mengajar. Beliau mengatakan, aku akan habiskan umurku di dunia ini yang sekali ini untuk belajar dan mengajar. Ini orang-orang semacam inilah kita kholi. Selain bakti kita terhadap guru kita, bakti anak terhadap orang tua, juga ibrah, pelajaran buat kita. Siapapun orangnya sudah, nggak usah main tunjuk. Semua koreksi diri sendiri, yang muda, yang tua, yang alim, yang bodoh, yang pejabat, yang nggak pejabat. Kenapa? Karena dia pasti akan kedatangan satu saat, sebagaimana saat yang telah kedatangan kepada Ustadz Hasan, yaitu kematian. Betul? Betul? Pasti mati? Betul? Yang ngomong juga pasti mati. Pejabat-pejabat juga, apalagi yang duduk ini fokuskan ke sana. Jadi selama hidup beliau itu berjuang untuk apa? Untuk kuburannya, untuk mahsyarnya, untuk akhiratnya. Perjuangan itu buahnya mana? Besok di akhirat. Ad-dunya mazra'atul tanam. Selagi kau masih hidup. Ini biografi beliau. Tinggal kita sekarang ini, apa yang kita jalankan, apa yang kita lakukan. Jalan menuju sorga bukan satu jalan, bukan 10 jalan. Ka'ada di anfasil khalaik, seperti bilangan nafasnya manusia, banyak jalan. Yang penting menuju keridhaan Allah. Kita dengar sejarah ini, tergugat hati. Mumpung masih hidup, mumpung masih ada waktu, karena aku juga pasti akan meninggal. Ustadz Hasan sukses, selamat, sekarang sudah berada di Raudhah min Riyadil Jannah. Amin, amin. Aku bagaimana? Aku kok bagaimananya pelan, depan sudah kosong. Wallahu a'lam bagaimana. Yang jelas semua hitungannya masing-masing. Ambil ibrah, mumpung hadir khol. Ini tujuan khol, mengingatkan kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Dan itu pesan Allah. Maaf, takwa yang suka dipesankan kepada kita tidak semata-mata akan menjadikan kita selamat. Takwa, khutbah Jumat harus pakai takwa Pak. Gak pakai takwa ya khutbahnya, kecuali
kecuali kalau masjid yang nggak ada beduknya. Jangan kesana dulu, wis. Ini jamnya. Paham? Paham? Takwa itu firman Allah. Harus ngikuti jejaknya orang-orang yang selamat, orang-orang as-sadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wa kunu ma'as-sadiqin. Ikuti orang-orang yang selamat, yang sukses. Lihat dalam Al-Quran berapa sejarah orang-orang yang soleh diceritakan. Bukan sejarah Indonesia ini, saya bukan bagiannya. Ini sejarah Al-Quran, sejarah para nabi. 2/3 lebih isi Al-Quran bukan fikih, bukan tauhid, isinya sejarah. Dan itu didikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dididik, didoktrin sejarah. Dengan sejarah itulah orang-orang yang soleh ada di hadapannya, kita mengikuti jejaknya. Disitulah iman Islam kita akan kuat. Ini Quran jelas, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Diceritakan berita-berita Rasul yang sudah lewat untuk meneguhkan, menguatkan keimananmu. Ini pentingnya kita menggali sejarah. Sedangkan di negara kita terus terang saja, dari kalangan umat Islamnya, pesantrennya, untuk sejarah Islam, sejarah Nabi sangat-sangat minim. Sangat minim. Tadi dikatakan oleh Pak Bupati, di Bondowoso saja ada 213 pesantren. Duh, saya mau tidur nyenyak rasanya. 213 pesantren. Kalau Pak Jenderal mengatakan berarti tidak ada orang miskin. Saya nggak pikiran ke situ, maaf. Kalau pikiran orang miskin, duh, pikirannya duit nanti dulu lah. Ini akhirat. 213 pesantren, berarti Bondowoso masih ada maksiat apa tidak? Masih ada karaoke apa tidak? Masih ada aliran sesat apa tidak? Apa arti 213 pesantren? Maaf, baru Bondowoso, belum Indonesia. Berapa ribu pesantren? Apa artinya itu? Mana hasilnya? Lihat kemungkaran yang ada, lihat kebobrokan yang ada. Bukan di pejabatnya saja. Iya apa tidak? Apa artinya? Kita perlu bukti. Monggo kerjasama sama pemerintah, sama pejabat, silahkan bergandeng tangan. Itu sangat saya senangi. Tapi misi ulama jalan apa tidak? Ulamanya banyak, ketemunya kalau lagi haul, kalau lagi acara-acara karaoke, jalan terus. Dha'ufat talib wal matlub. Kiainya lembek, pejabatnya nggak peduli. Keadaan semacam ini, pesantren banyak, maksiat tambah. Betul? Betul? Fakta. Ini yang hati dalam hati. Saya baru baca nih berita, di Eropa dikatakan sekarang tidak boleh ada orang Islam di Eropa. Padahal ada 5% di sana. Eropa adalah benua Kristen. Berani gitu. Maaf, sudah siang jadi saya agak ngotot sekalian, to the point aja. Tadi nggak boleh lama-lama katanya. Terus, aduh, tukang parkir. Ini fakta Pak, ya Allah. Aliran sesat gini banyaknya Bondowoso. Saya dengar berita Al-Khairiyah dipakai sama orang-orang Syiah, dengar. Saya pernah sekolah di situ. Coba suruh bikin di kota saya, habis mereka itu.
Mana kiainya, mana santrinya, mana orang ahli sunnahnya, mana kerjasamanya dengan aparat? Saya nggak sombong, saya dekat dengan pejabat juga, tapi membuktikan alun-alun kota Tegal tidak ada maksiat. Keluar SK, harus keluar SK. Syiah di kota saya sama sekali dilarang, keluarkan SE, surat edaran, sampai sekarang tidak ada. Tiru di kota-kota lain. Itu kalau kita mau dekat dengan aparat. Setuju? Setuju? Sudah nggak ada orangnya. Bagian terakhir saya. Yes. Keluarkan, setiap kota suruh ngeluarkan. Habis. Jangan cuma cerita Qiyatul Mu'izz Indonesia, ahli sunnah wal jamaah, datang Islam, terus faktanya digerogoti apa tidak? Dimurtadkan apa tidak orang-orang kita? Dimurtadkan. Kalau sudah merasa ini negara adalah negara yang dimiliki oleh ahli sunnah wal jamaah, berarti tidak ada tempat lain selain ahli sunnah wal jamaah. Setuju? Kita belum sampai ke situ, belum. Grogoti tok sana sini, ya Allah. Paham ini terus berjalan, malah berani bikin selebaran, berani di radionya, buku-bukunya, ya Allah, sahabat habis Siti Aisyah ya Allah, beredar di Indonesia yang mayoritas umat, yang mayoritas ahlus sunnah wal mana ghutha'un ka ghutha'is sil, bagaikan buihnya air, tidak punya kekuatan, tidak punya power, tidak punya suara, maling bergelintangan di sana sini, nyolong di sana sini, kita bungkam, kita diam, naudzubillah, akhirnya turun laknat Allah, wabak di sana sini, bala bencana di sana sini. Betul? Kita sama-sama perlu koreksi, berkata yang hak, senangkan Rasulullah, ikut misinya. Nanti saya dikucilkan, nanti saya Nabi dilempari kok, ya Allah, Nabi diperangi, Nabi mau dibunuh. Kalau betul-betul mau ngikuti jejak Nabi ini, ya Allah, habis waktunya. Nggak enak ini terakhir, janganlah. Jangan. Tadi dipesenin 20 menit katanya. 20 menit bingung mau ngomong apa, nggak pakai mukadimah sudah. To the point. Ya. Nggak kasih air nggak apa-apa, 20 menit kuat. Lihat Ustaz Hasan Baharun, gigih. Ya Allah, saya juga akan meninggal, pengen seperti beliau. Pengen apa tidak? Pengen husnul khotimah apa tidak? Pengen apa tidak? Yang diam wallahu alam, pengen apa tidak? Buktikan hidupmu sekali, waktu berjalan terus, apa yang kau lakukan untuk Habibuna Muhammad, apa yang kau lakukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf, saya kasih garis besar, pesantren, pondok, madrasah, mana saja, tanggung jawab kita sebagai ulama, bukan saja santri yang ada di pondok kita, setiap umat Nabi Muhammad kita bertanggung jawab. Satu pun daripada umat Nabi Muhammad bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Sudahkah kau menyampaikan yang hak? Sudahkah kau berkata yang benar? Ini lihat Nabi Muhammad SAW, orang Yahudi meninggal, Pak, Yahudi meninggal. Nabi tanya, siapa itu? Yahudi. Oke, Yahudi meninggal. Sahabat tenang, Yahudi yang meninggal. Rasulullah sedih. Nafsun tafallatat min yadi, seorang jiwa manusia lepas dari tanganku. Kok nggak aku ajak sampai masuk Islam, mati dalam keadaan Islam? Jiwa perjuangan,
Jiwa ghirah diniyah sangat-sangat lemah di negara kita. Ya Allah, kesal kadang-kadang Pak, mau diombang-ambingkan ke sana kemari. Ya Allah, ada teman punya majelis udah banyak masanya, diundang yang ngundang naudzubillah bos karaoke, mau hadir tola al-badru. Ya Allah, ini ada ngeri, perlu ada satu kebangkitan, betul-betul nahdzah, khususnya para ulamanya itu. Ya, disinilah kita perlu betul, mumpung masih hari-hari tolong barangkali ada di antara kiai, ustadz, habib, selagi kita sesama akidah, sesama Islam, sesama ahli sunnah, hendaknya bersatu, kita teguh, kuat, bersatu. Setelah kita bersatu, ya, tadi sudah disinggung kan, katanya nggak bersatu. Alhamdulillah. Ya, bersatu Pak, tolong. Bukan saya sombong, ini tahadutan binemah, bisanya keluar SK, SE, ya. Karena apa? Setelah dapat menyatukan ulamanya, datangi ke bupati, sini bupati ya, sana wali kota. Setelah itu kita ajukan permohonan kita, perwakilan dari ini, pesantren ini, segala macam kita sebutkan, tanda tangan segala, meminta agar alun-alun yang posisinya ada di depan Masjid Jame' yang sering dilakukan pentas ini, kemaksiatan segalanya sangat tidak etis dan tidak benar, apalagi sering kali dipakai tempat itu adalah untuk sholat hari raya karena melubernya Masjid Jame'. Dengan ini mohon Bapak keluarkan surat keputusan SK agar alun-alun bebas maksiat. Gimana kiai-kiai, mau bersatu? Mau bersatu? Betul? Besok lusa kumpul, minggu depan menghadap. Jangan kelamaan. Setuju? Kiainya ngomong dah nih. Tak cari yang sorbanan. Ini caranya. Lah bagaimana untuk mempersatukannya, Beb? Nah, ini buka-bukaan ini. Mumpung sudah dikasih air. Ini hari raya. Kalau lagi hari raya, rumahnya nggak usah ada toples, tahu toples jajan-jajan nggak usah. Tutup, jangan open house, apa close house. Tutup, nggak usah terima tamu. Saya yang akan datang ke mereka. Saya yang mau silaturahmi. Loh, saya lebih tua itu. Buang kata-kata lebih tua. Saya Habib, buang kata-kata itu. Saya ini. Jangan, kamu kalau ingin mempersatukan, datangi mereka semuanya itu. Silaturahmi ke mereka. Punya uang, kasih hadiah. Bawa santri, ayo silaturahmi ke mereka. Satu persatu kita hargai, kita hormati, kita mintai doa. Jangan lihat dirimu sama sekali. Saya tidak ada apa-apa. Demi Rasulullah, saya ingin mempersatukan mereka untuk menegakkan misi Rasulullah. Sekali, dua kali, kapan kau ajak pasti akan datang. Ini saya ingin setiap kota gitu loh ada SK, SE. Habis mereka katanya mau kerjasama. Ya enggak? Itu hati kerjasama. Jangan misi kita nggak ada sama sekali. Kita juga punya misi. Amar ma'ruf nahi, ini misi kita. Aliran sesat di sana sini, kemaksiatan di sana sini, padahal pesantren di sana
Alafu ini, alafu belag-belagan saya. Karena tujuannya saya satu, pengen bukti. Siapa yang percaya di Indonesia kemaksiatan number one, aliran sesat number one, padahal pesantrennya number one. Paling banyak di dunia pesantren di Indonesia. Waktu saya berdiskusi masalah Ahmadiyah di Mekah, kaget ada orang Indonesia ikut Ahmadiyah. Siapa yang ikut Ahmadiyah? Mana ulamanya? Mana kiainya? Tuh, ini heran. Fair saja ini keadaan negara kita, Pak. Semuanya itu harus kita koreksi. Apa terus kekurangan kita ini? Dan doktrin sejarah Habibuna Muhammad, sejarah Rasulullah, perjalanan hidup Rasulullah bagaimana dengan para sahabatnya, disitulah akan timbul rasa cinta, dan disitulah insya Allah kita bersama-sama mau berkorban demi Rasulullah. Melihat misi Rasulullah diobok-obok, melihat akidah yang sudah Rasulullah bawakan disesatkan, berapa buku penyesatan, bahkan mungkin lebih banyak daripada bukunya Ahli Sunnah yang ada di Gramedia dan lain-lainnya. Buku aliran sesat lebih banyak daripada buku Ahli Sunnah wal Jamaah yang beredar. Orang sampai bingung, ya Allah, baca buku punya anjil lubang dalam apa itu, alah, hitam apa namanya itu. Waduh, kata-katanya kok gini masih bisa dicetak di Indonesia. Mana orang Islamnya, mana ulamanya, mana santrinya, mana sakerannya, mana jenderalnya, mana pejabatnya. Ya Allah, peduli sama Islam mana? Peduli sama Habibuna Muhammad mana? Ingat loh, amal yang kau kerjakan, ibadah yang kau kerjakan tidak ada artinya dibanding maksiat yang kau kerjakan, dibanding kewajibanmu terhadap Allah. Hanya satu yang kita harapkan, rahmat Allah dan syafaat Rasulullah. Amin. Jangan sampai tidak diakui oleh Nabi Muhammad, jangan sampai ditolak. Agamaku, misiku yang bawa ada di tanah airmu, di hadapanmu, diobok-obok kau diam, kau bungkam, sedangkan kau mampu, kau bisa, kau takut untuk berkorban untukku. Gimana kalau ditolak besok sama Rasulullah? Gimana, akan kemana lari? Kalau sampai tidak diakui oleh Nabi Muhammad, mau kemana? Mau kemana? Demi Nabi Muhammad, buka dada kita. Ini aturan main, kita pakai aturan. Saya juga sering didatangi, tapi saya mengatakan juga kita juga punya misi. Fair saja, di mana saja, tidak mau dibungkem, tetap akan berbicara selama kita bisa berbicara. Amin. Untuk Habibuna Muhammad. Saya berangkat ke sini tuh diteror, Pak. Kalau mau fair, buka HP saya. Dari kemarin sudah diteror. Bukan untuk acara di sini, untuk acara besok di Tanggul. Saya bilang suruh hadir mereka, kumpulkan mereka, dan saya tidak akan mundur, insya Allah sampai tetesan darah terakhir. Amin ya Allah. Tak peduli hidup saya sekali, saya mau bangun kuburan saya Raudhah min Riyadil Jannah. Ini ghirah umariyah, ghirah diniyah. Itu tanda cinta, bukan cinta asal omongan. Buktikan dalam kehidupan kita yang sekali ini bahwa kita dapat menyenangkan Nabi Muhammad. Demi Allah, apa yang saya lakukan itu saya ingin jadikan besok bekal untuk menghadap kepada Rasulullah, di mana disebutkan wa krimil arwaha minna biliqa khairil
anami, muliakan kami ya Allah sewaktu besok berhadapan dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah membukakan hati kita, semoga Allah menyadarkan kita, semoga Allah dapat menjadikan kita dapat meniru orang-orang as-sadiqin, orang-orang yang saleh, dan semoga beliau guru kita ridho kepada kita dan kuburannya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Hadza wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.